adalah nanti walaupun ini online ya, walaupun online nanti kita jelaskan bagaimana untuk menemukan obat-obat baru ini yang mempunyai efek ya. Umumnya kan kalau Anda kemarin kuliah itu NSAID kan mempunyai efek antipiretik, mempunyai efek antiinflamasi, mempunyai efek analgesik itu kan. Tapi kalau antipiretik itu mudah ya. Nanti bagaimana untuk membuat panas itu ada cara-caranya, yaitu pakai vaksin, Kotipa atau yang lainnya. Tapi itu nggak kita bahas. Yang kita bahas ini adalah yang pakai alat-alat ya. Tapi alatnya itu sebetulnya sederhana, tapi kita nggak punya itu. Kalau FK punya, ya di FK punya, karena nanti NSAID ya, non steroid anti-inflamasi drug ya, jadi anti-inflamasi drug itu eh, untuk analgesia. Kalau yang NSAID umumnya kerjanya itu perifer ya, jadi nanti umumnya penelitiannya itu ya seperti di buku petunjuk praktikum Anda ya. Anda kan dapat buku petunjuk praktikum nih. Jadi praktikum obat-obat golongan non-steroid anti-inflamasi drug. Itu umumnya kerjanya perifer. Ada kaitan dengan prostaglandin ya. Jadi kalau kemarin itu Anda dikasih kuliah sama Dr. Santi, itu mungkin dikaitkan dengan enzim COX ya, siklooksigenase. Ya, ada COX itu ada COX 1, COX 2, ada obat-obat kerjanya lebih kuat ke COX satunya, tapi juga bisa ke COX 2. Ada obat-obat yang kerjanya hanya pada COX 2 saja. Ya, saya ingatkan ya, bahwa obat-obat ini mungkin untuk mengingat kembali ya. Halo, mengingat kembali. Ini kok, jangan jangan rame kuliah ini ya. Ada yang bocor ini, dimatikan aja itu yang ngomong ya. Jadi Adek gua dia bilang dia ada eh kuliah tapi dia nggak bisa join soalnya HP dia 1%. iya, ini Gila. jangan jangan banter-banter masuk. Kalau ngomong jangan banter-banter ini kuliah ya. Kalau banter-banter ya apa nanti ngomongnya saya itu ya. Jadi obat-obat ini paling banyak digunakan ya. Di samping antibiotika paling banyak. Jadi nanti obat-obat yang benar-benar harus Anda kuasai itu adalah seperti ini. Obat-obat golongan NSAID, SAID, obat-obat antibiotika, vitamin itu umumnya dipakai ya, paling banyak dipakai. Yang lainnya iya dipakai ya obat batuk, obat ya macam-macam ya obat diuretika, obat jantung, obat. Jadi yang lain dipakai. Tapi ini umumnya karena yang sakit-sakit ringan. Gimana kalau ada panas itu, panas tinggi? Oh, dikasih antipiretik. Gimana kalau ada nyeri? Nyeri, oh dikasih analgesik. Gimana kalau ada radang? Kalau ada radang maka dikasih antiinflamasi. Karena ini adalah terapinya itu adalah terapi simptomatis ya, bukan kasuatif. Jadi penggunaan SID itu ada terapinya sifatnya simptomatis. Jadi menghilangkan gejalanya. Jadi kayak panas, nyeri itu gejala ya. Radang itu juga salah satu gejala. Walaupun nanti radang itu juga mempunyai tanda-tanda. Nanti mungkin pada waktu praktikum. Jadi sini nanti ada model-model untuk melihat ya. Tapi sebelumnya kita jelaskan dulu ya. Jadi itu nanti eh, yang NSAID, SID, lah hati-hati. Kalau SID, NSAID bedanya itu pada cara kerjanya. Jadi kalau SID itu lebih di atas kerjanya itu. Di atasnya eh, asam arakidonat. Jadi Anda tahu kalau ada trauma pada eh, apa namanya pada organ ya, maka akan lepas fosfolipid ya. Fosfolipid nanti akan menjadi asam arakidonat. Ini yang dihambat. Jadi pembentukan asam arginonat ini yang dihambat oleh obat-obat SID, steroid anti-inflamasi drug. Itu menghambat. Kerjanya di situ. Apa yang dihambat? Menghambatnya adalah pada enzim fosfolipase A2. Apa contoh obatnya? Contohnya banyak yang digunakan. Ada betamethasone, ada dexamethasone, ada prednisolon, ada methylprednisolon, ya, ada hidrokortison, banyak sekali. Tapi hati-hati, ini bahaya, ya. Jadi SID itu lebih ke arah antiinflamasinya yang kuat itu ya. Jadi antipiretik lemah, nggak punya.
ya. Jadi analgesik ada lemah juga, tapi yang kuat itu antiinflamasinya, anti radangnya itu yang kuat. Tapi hati-hati menggunakan obat ini, banyak efek sampingnya. Misalnya salah satunya adalah osteoporosis. Itu salah satunya. Tapi ada lagi yang lebih berbahaya lagi, yaitu dia sifatnya adalah diabetogenik, bisa meningkatkan kadar gula darah. Ya, ada lagi yang lebih berbahaya lagi, yaitu sifatnya adalah imunosupresan. Hati-hati menggunakan obat ini karena dia bisa menekan sistem imun, ya, sehingga hewan atau manusia itu mudah terinfeksi oleh mikroba. Ini salah satu efek yang ditimbulkan yang jeleknya itu menggunakan SID, ya, steroid anti inflamasi drug. Itu seperti itu. Tapi banyak digunakan. Memang dia anti inflamasinya itu kuat, ya. Dia menganggapnya di atas. Sehingga kalau Anda di atas itu asam argidonat itu akan dirubah menjadi ada dua enzim, yaitu lipoksigenase dan siklooksigenase. Ini dua-duanya dihambat. Tapi dia arahnya ke lipoknya itu. Lipoksigenase ini nanti akan berubah menjadi leukotrin, ya. Jadi akan terbentuk leukotrin. Kalau ini nanti asam asam aragidonat akan dirubah menjadi prostaglandin yang paling banyak. Ya bisa prostaglandin, bisa prostasiklin, bisa tromboksan. Ini karena koksnya ya. Kalau ini apa namanya asam aragidonat ini sama siklooksinase ini akan dirubah menjadi tadi prostaglandin, terus tromboksan, prostasiklin. Tapi nanti kalau di atas ini dihambat oleh steroid, ini dua-duanya dihambat. Dia menghambat karena asam argidonatnya dihambat pembentukannya sehingga nggak jalan. Lipoksigenase juga nggak berfungsi, siklooksinase nggak berfungsi, tapi arahnya ke lipoknya itu. Karena itu eh, golongan kortikosteroid ini di samping dia bisa digunakan sebagai antiinflamasi, tapi dia juga sebagai alergi juga karena dia menghambat pembentukan leukotrin ini, ya, pembentukan leukotrin ini. Mungkin Anda tidak dikasih kuliah mengenai SID ya, tapi SID itu penting sebetulnya, penting. Anda hanya dikasih NSAID. Memang belajar ini, belajar obat-obat analgesik, antiinflamasi, antipiretik. Ini memang agak luas sebetulnya. Seperti analgesik. Analgesik itu ada kerjanya yang perifer, yaitu NSAID. NSAID itu kerjanya perifer, ya. Jadi dia menghambat prostaglandin. Tapi ada yang kerjanya di sentral, ya. Jadi ini lebih kuat kerjanya di sentral itu. Jadi kayak kalau ada tumor itu ya nggak bisa kasih NSAID. Jadi harus obat-obat yang kerjanya di sentral, ya, di pusat, yaitu contohnya adalah morfin, betidin, yang paling agak-agak di bawahnya itu konidin, apa kodein ya, kok konidin, kodein. Itu kodein ini juga kerjanya sentral. Dia punya efek analgesik, ya. Kerjanya di sentral. Ini analgesik ya, analgesik. Ini, kerjanya bisa di perifer, kan nyeri ya. Terus ini misalnya trauma, fraktur, tulang. Itu nggak bisa dikasih konstan, diklofenak, kasih apa namanya ibuprofen, itu nggak bisa, nggak mempan, ya. Fraktura ya mau nggak mau ya yang narkotik analgesik karena nanti ada narkotik analgesik, non narkotik analgesik. Kalau yang non narkotik analgesik ini NSAID, yang narkotik analgesik ya nanti kerjanya di opioid reseptor. Nanti akan lepas endorfin. Kalau ini yang non narkotik itu arahnya ke prostaglandin, kalau yang narkotik ini arahnya ke endorfin. Dan dia bisa memutus, ya, transmisi nyeri ini yang ke pusat diputus, ya, sehingga nyeri itu hilang, ya, itu. Itu mungkin untuk prolognya sebelum kita praktikum. Memang belajar farmako itu luas. Ini nanti harus Anda dalami ya. Walaupun Anda dikasih hanya NSAID, tapi Anda harus mencari sendiri apa sih SID. Kalau ada NSAID, pasti ada SID. Karena SID itu nanti juga banyak sekali penggunaannya. Ya, misalnya ada SID yang diberikan secara topikal, itu yang paling banyak untuk penyakit kulit ini. Misalnya hidrokortison, betametason. Nanti ada yang diberikan secara oral, misalnya prednisolon, ya. Terus nanti ada
dexamethasone. Ada yang berikan inhalasi, misalnya fluticasone, ya. Itu banyak penggunaannya juga banyak itu SID itu. Karena itu nanti Anda harus belajar sendiri. Mungkin Anda hanya mendapatkan NSAID, tapi Anda harus belajar. Karena nanti obat-obat ini juga akan Anda gunakan kalau Anda praktek. Oh, apa sih SID itu? Bagaimana cara kerjanya? Tadi kan saya terangkan. Kerjanya beda. Kalau SID menghambat enzim fosfolipase A2, ya, sehingga asam arakidonan itu nggak terbentuk. Tapi kalau NSAID itu menghambat siklooksigenase, ya. Nah, itu pun NSAID nanti dibagi lagi. Yang selektif dan non selektif, yang bisa menghambat COX-1, COX-2, dan ada juga yang hanya menghambat COX-2. Apa bedanya? Ini harus Anda pahami, karena obat-obat NSAID itu efek samping utamanya adalah mengiritasi lambung. Ini ada kaitan dengan prostaglandin. Ternyata prostaglandin ini mempunyai fungsi ganda. Bisa untuk berfungsi fisiologis untuk proteksi lambung. Prostaglandin bisa proteksi lambung. Jadi kalau prostaglandinnya rendah, nggak ada, lambung itu gampang rusak, iritasi. Tapi prostaglandin kalau di luar lambung, ini menyebabkan patologis, yaitu bisa menimbulkan panas, bisa menimbulkan nyeri, bisa menimbulkan radang. Itu harus Anda kuasai, ya. Ini terlalu cepat ngasih kuliahnya. Ini bukan kuliah, ya, ini mengulang aja. Halo? Halo, kamu bisa nangkap nggak ini? Sebelum kita ulas ke apa namanya praktikumnya, teknik-teknik untuk menemukan obat-obat NSAID, ya, yang kerjanya di sentral, ya. Nanti ada obat-obat yang narkotik analgesik. Gimana sih untuk meneliti obat-obat yang analgesik yang kerjanya di sentral itu pakai alatnya apa? Kalau nanti obat-obat analgesik yang kerjanya di perifer pakai alatnya apa? Nanti kita beritahu, ya. Saya ada video-video nanti, ya. Dan juga nanti kalau kita ingin menemukan obat-obat anti radang, anti inflamasi, ya, anti inflamasi, itu apa namanya alatnya? Karena NSAID itu, ya, ada yang punya tiga apa namanya efek khasiat, ada yang punya efek analgesik, ada dia punya analgesik, misalnya aspirin. Aspirin punya efek analgesik, antipiretik, antiinflamasi. Tapi antipiretik itu jarang. Yang paling bagus antipiretik itu hanya parastamol. Itu yang paling bagus itu. Parastamol itu bagus, ya. Ibuprofen itu iya, tapi agak nggak bagus. Antipiretik hanya satu-satunya yang paling bagus itu adalah parastamol atau acetaminophen. Tapi yang lainnya itu mempunyai rata-rata mempunyai efek antiinflamasi dan analgesik. Ya, misalnya kalau Anda sakit gigi, minum Postan. Itu Postan itu golongan asam mefenamat. Asam mefenamat. Ya, Postan itu golongan dia nggak punya efek antipiretik, nggak punya. Jadi kalau Anda ada anjing panas, Anda kasih Postan, ya nggak bisa. Tapi kalau ada anjing nyeri, ada rasa sakitnya, ada inflamasinya, kasih Postan nggak apa-apa. Ada lagi lebih mahal lagi, yaitu diklofenak. Ya, diklofenak itu golongan uh, asam astat, ya. Itu misalnya diklofenak itu kataflam. Kalau Anda sakit gigi sama dokter kasih kataflam. Itu lebih kuat lagi. Memang kataflam ini paling kuat, ya, kataflam itu. Di samping kataflam itu isinya adalah diklofenak. Kataflam itu adalah nama pabrik dari obat. Nama generiknya adalah diklofenak, ya, diklofenak, ya. Ada lagi yang ketoralak. Ketoralak itu sama dengan diklofenak. Itu sama. Ini umumnya banyak digunakan kalau nanti Anda setelah mengoperasi hewan, ya, post operatif, itu umumnya obat-obat itu yang digunakan untuk analgesiknya, nyerinya, karena ini anti nyerinya tuh kuat, ya, anti nyerinya tuh kuat. Maka yang digunakan adalah ini, diklofenak ini atau ketoralak ini, ya. Itu yang digunakan, ya, yang paling banyak digunakan. Tapi nanti ada lagi yang inflamasi itu yang terkait dengan tulang, artritis, osteoartritis, ya. Itu lain lagi.
Jadi Anda harus bisa memilih obat yang tepat. Nanti kalau ada artritis osteoartritis, Anda kasih konstan. Ya, itu mungkin Anda kurang mengerti farmakologi. Apa yang tepat? Ya, kasih aja piroxicam. Itu paling bagus piroxicam itu. Untuk yang terkait dengan radang sendi atau yang lainnya itu. Jadi nanti Anda harus bisa memilih. Jadi kalau ada kasus, ini kira-kira obat apa yang Anda pilih yang paling benar itu, ya. Ya. Jadi kalau nyerinya ringan, apa sih nyeri ringan tuh? Oh, nyerinya berat itu apa sih? Kalau nyeri berat itu, ya. Jadi nanti ada juga yang dikombinasi, misalnya paracetamol dikombinasi dengan ibuprofen, ya. Jadi kalau Anda pernah minum Reumasil, Reumasil itu kombinasi antara paracetamol dengan ibuprofen, ya. Itu paracetamol itu untuk panasnya, untuk jadi ya paracetamol itu juga panas, iya, analgesik iya, tapi antiinflamasinya lemah. Lah ini antiinflamasinya lemah, ya. Tapi kalau ibuprofen ini antipyrektiknya lemah, ya. Ibuprofen antipyrektiknya lemah, tapi analgesiknya kuat, ya, dan juga antiinflamasinya kuat. Lah kalau digabung ngepas gitu loh, ya. Jadi harus tahu nanti, ya. Jadi harus tahu memilih obat. Kira-kira kalau ada tumor pada anjing, kira obat apa yang paling bagus digunakan? Ya, karena tumor, ya, kanker itu nyeri sekali. Nanti kalau ada trauma atau fraktur tulang, ya fraktur femur pada anjing, obat apa yang Anda pilih? Itu harus bisa Anda memilih, ya. Karena itu nyeri itu ada ringan, sedang, kuat, ya. Ya, nyeri itu ada kuat. Lah, kuat itu yang paling kuat itu apa? Ya, yang paling kuat itu kerjanya ya yang di sentral, yaitu yang tergolong narkotik analgesik. Kalau NSAID itu non narkotik analgesik. Ya, ini untuk prolog ya, untuk mungkin untuk menambah wawasan Anda. Ada yang tanya? Silakan ya. Ada yang tanya? Prof, saya mau Ya, tanya. ayo tanya. Kan aspirin itu efeknya bisa analgesik, Mm-mm, antipyretik, mm-mm, sama mm-mm, antiinflamasi. mm-mm, Nah, mm-mm. kalau semisal dia itu ada radang terus demam, bisa Ya, nggak kayak langsung dikasih aspirin aja, terus ya. Mm, nggak mm, campuran antara paracetamol sama apa mm. tadi, ibuprofen? Iya, iya. Terima Ya bisa, kasih. iya bisa. Bisa. Nanti tapi lihat kasusnya ya. Lihat kasusnya. Karena aspirin itu walaupun punya tiga, ini sebenarnya aspirin itu yang pertama kali ditemukan, ya. Pertama kali ditemukan, ini prototipe. Jadi kalau Anda nanti menemukan obat analgesik, antipyretik, anti radang, ini pembandingnya adalah aspirin. Pembanding aspirin, ya. Tapi ini lemah kerjanya itu. Dia punya tiga efek tapi lemah. Bisa menurunkan panas, iya, tapi lemah, tidak sekuat paracetamol. Bisa untuk nyeri, anti nyeri, ya, tapi tidak sekuat misalnya diklofenak atau yang lainnya, ya, Postan misalnya, atau yang lainnya, yang paracetamol. Paracetamol itu efek analgesisnya juga kuat juga, ya. Dia punya efek antiinflamasi, mungkin juga tidak sekuat ya diklofenak, asam amat atau yang lainnya. Ya bisa nggak apa-apa. Tapi kalau kasusnya itu tidak begitu berat, ya nggak apa-apa karena dia bagusnya itu dia punya tiga efek. Jarang obat-obat NSAID itu yang mempunyai tiga efek ini. Rata-rata dua efek, rata-rata umumnya itu dua efek ya, dua efek. Itu ya nggak masalah itu. Jadi tergantung nanti kasusnya apa, dilihat kondisinya juga. Kondisi hewannya karena aspirin itu juga punya efek samping yaitu tadi, yaitu dia menyebabkan iritasi pada lambung, ya, terutama hewan yang lambungnya tunggal, monogastrik. Misalnya anjing, kucing, itu kan monogastrik ya. Ya. Jadi di situ nanti bisa mengiritasi, mengiritasi lambung. Ya ini harus tahu, ya. Kalau nanti Anda lihat kondisi hewannya loh, ini ada gangguan pada lambungnya, ya ada mahnya atau ada ulkus peptikumnya, ya jangan kasih aspirin, dicari obat yang paling aman apa, ya. Oh, yang paling aman nanti yang eh, golongannya yaitu tadi karena COX-1 ini kerjanya tempatnya ada di lambung.
COX-2 tempatnya adalah di luar lambung. Ini yang mengganggu, yang terkait dengan radang atau yang lainnya, nyerinya, radangnya, ini yang COX-2 ini aman. Karena itu Anda pilih, oh kalau ini ada ulcus pepticum, saya milih yang kerjanya hanya pada COX-2, yang selektif COX-2 inhibitor. Apa contohnya? Siapa yang tahu? Apa contohnya? Banyak itu obat-obat yang hanya menghambat COX-2, sehingga asam arigidonat ini kan dirubah oleh COX-2 menjadi prostaglandin, menjadi tromboxan, menjadi prostasiklin. Ini diambat sehingga nggak terbentuk prostaglandin apa? Yaitu siapa yang tahu? Yaitu banyak ya, rofecoxib, silikosib, nimesulid itu loh ya. Jadi harus tahu. Jadi jangan sampai nggak tahu, karena itu farmakologi obat itu penting. Ini adalah senjata Anda. Kalau salah menggunakan senjata ini bisa mati nanti hewannya itu, ya. Karena Anda nggak tahu farmakologi, ya. Ini benar-benar harus Anda kuasai kalau nanti Anda ingin berhasil ya. Jadi mungkin di praktek itu ingin berhasil, ini kuasai. Penyakit iya, tapi obatnya iya. Tahu penyakit nggak tahu obatnya ya percuma. Karena pengobatan itu tidak hanya bisa dan penggunaannya itu harus rasional. Tidak hanya menggunakan, ya Anda diajari farmakologi sehingga Anda bisa menggunakan obat secara rasional, yaitu tepat dosisnya, tepat indikasinya, tepat cara pemberiannya. Jadi ada kata-kata tepat itu tadi, gitu ya. Jadi ada banyak yang tepat itu, mungkin Promeles itu sudah memberikan kuliah ya untuk itu. Gimana untuk menggunakan obat secara tepat dan benar itu. Itu penting. Kalau nggak tepat, nggak benar, ya bisa terjadi efek toksik, bisa terjadi efek letal, ya bisa terjadi tidak sembuh. Itu loh ya. Mas saya. Jadi bukan saya itu orang farmakologi, enggak. Jadi semua dokter, apakah itu dokter umum, dokter hewan, dokter gigi, semua dokter, bahkan farmasi pun harus tahu ilmunya, ilmu obat, ilmu khasiat obat, yaitu farmakologi. Ya, jadi kan logis, logos, farmakon. Ya, jadi obat ini ilmunya, ilmu untuk mempelajari obat. Jadi sebelum menggunakan, ini harus kuasai. Tetapi kalau saya nguji-nguji ini nggak menguasai semua anak-anak ini. Ya, saya harapkan Anda ini harus benar-benar ya, karena ini memang sulit untuk belajar farmakologi itu, banyak sekali yang mau belajar karena tergantung penyakitnya. Karena penyakit ini banyak, obatnya juga banyak. Padahal penyakit itu ada penyakit infeksius, non infeksius. Yang non infeksius banyak macamnya, ya. Yang infeksius juga banyak macamnya. Parasit, berapa jenis parasit? Bakteri, berapa jenis bakteri? Obatnya beda-beda. Obat cacing, obat protozoa, obat beda-beda obatnya, ya. Jadi obat helmin untuk protozoa, untuk itu beda-beda. Nanti kalau Anda belajar farmakum, misalnya bakteri, bakteri ada bentuk kokus, ada bentuk batang, ada bentuk spiral, itu obatnya beda-beda juga. Nggak angger ngasih obat aja. Jadi pilih obat yang paling tepat, ya. Drug of choice-nya, kata-kata drug of choice, pilihan obat ini adalah Anda harus bisa memilih obat yang dikatakan drug of choice, ya, obat yang paling bagus. Itu penting. Jadi kalau nggak tahu itu repot nanti, ya. Seperti ini, hati-hati. Walaupun obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter. Umumnya obat yang tidak perlu resep dokter itu aman, tapi banyak yang nggak aman. Paracetamol apakah aman? Ya enggak, karena dia hepatotoksik, dia nephrotoksik. Hati-hati menggunakan paracetamol. Dilihat anjingnya, dilihat hewannya, apakah ada gangguan fungsi ginjal enggak? Ada gangguan fungsi hati enggak? Ya. Kalau ada ya jangan kasih paracetamol. Karena paracetamol adalah nephrotoksik, hepatotoksik, ya. Jadi harus dilihat kondisi hewannya itu. Oh, ini saya kasih obat-obat yang tidak terkait dengan fungsi ginjal, tidak terkait fungsi hati, tidak terkait dengan fungsi lambung. Oh, ini aman, ya kasih itu aja. Kalau di hewannya itu, tapi kalau hewannya itu sehat, ya, terus dia sakit, panas, sakit, nyeri, ya nggak apa-apa. Kalau ginjalnya normal, hatinya normal, lambungnya normal, ya nggak masalah, ya itu. Itu ya. Jadi menggunakan obat itu ya tadi aspirin.
ya nggak apa-apa. Dia punya 3 efek, ya, 3 khasiat, tapi lemah, ya. Ya digunakan, memang itu obat prototipe. Pasti ada efeknya, ada, ya, pasti ada. Tapi untuk menurunkan panas ya lebih baik kasih paracetamol karena antipirektiknya lebih kuat, gitu loh ya. Jadi ada yang tanya lagi? Silakan. Nggak apa-apa. Ini diskusi ya. Diskusi nggak apa-apa ya. Jadi biar nanti Anda juga ada ilmunya itu ya. Dan nanti ini, praktikum ini, nanti Anda bisa gunakan kalau Anda tertarik. Karena banyak sekali ya sumber daya alam kita ini yang bisa dijadikan obat. Terutama natural produk alam. Apakah itu dari tanaman, apakah itu dari hewan, tanaman ada tanaman yang di darat, ada yang di air, hewan banyak juga yang bisa digunakan ya. Itu banyak yang belum diteliti ya. Dan saya harapkan ya, kemarin kan ada PIMNAS itu ya. Anda itu belajar seperti itu ya. Datangi, seneng kok dosen-dosen itu. Kalau Anda konsultasi, saya ingin ikut PIMNAS ya. Itu untuk pengalaman Anda, jangan sampai wah ada itu nanti ada dananya juga dan Anda punya nama ya. Saya dulu pernah membimbing PIMNAS itu juara nasional, juara 1. Ya, sekarang kerjanya di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Itu dia juga Masya sudah Allah. ya. Jadi seperti itu. Contohlah yang baik-baik itu. Galilah ilmu Anda ini. Jadi kalau nggak tahu diskusi sama dosen mau sama saya pun silakan ya. Jadi diskusi banyak di FK itu. FK itu banyak dosen-dosen yang mendapatkan dana penelitian banyak sekali ya. Itu yang pintar-pintar untuk meneliti banyak sekali. Eman-eman kalau Anda cuma kuliah datang ini toh ini pengalaman itu penting. Pengalaman itu sangat-sangat berharga dan penting ya. Jadi di situ nanti Anda bisa oh kalau Anda sudah melakukan riset penelitian, nanti oh ini bisa saya jadikan dari PIMNAS itu bisa jadikan skripsi Anda bisa juga. Itu loh, ya. Jadi ikutilah, kan PIMNAS kan tiap tahun ada, silakan ya. Jangan sampai kalah seperti itu loh. FSD itu berapa orang yang bisa ikut, berapa puluh ada. UGM kemarin 50 berapa yang bisa ikut. Masa di UNER nanti sedikit yang ikut. Ya, saya harapkan Mas Ewak itu bangkit ya, bangkit. Jangan sampai apa melempem gitu ya. Karena moto UNER itu adalah excellent with morality dan hebat ya. Kalau melempem ya nggak hebat ya nggak excellent ya. Jadi saya harapkan diskusilah sama dosen-dosen, datang ke saya, datang ke Profedi, banyak yang pintar-pintar di FK itu. Bahkan yang tingkat nasional itu juga banyak juga, ya banyak, ya. Jadi datang, diskusi, saya ingin meneliti ini, mungkin nanti kasih gambaran. Oh ini bagus ini penelitian Anda itu, ya bagus sekali. Nanti kasih wawasan, ya. Jadi Anda itu nanti tambah pinter, ya, ya. Jangan cuma datang ikut kuliah, nggak ada kuliah ya sudah pulang itu. Ya nggak ada apa-apanya nanti itu. Mulailah belajar, belajar, belajar. Ya, belajar. Ya, dengan belajar itu nanti Anda itu gampang sekali ya berinteraksi dengan ilmu-ilmu yang lain itu gampang sekali. Ya, mengkaitkan ilmu-ilmu yang lain itu gampang sekali, gampang sekali. Oh, orang ngomong A itu sudah nyantol ya, sudah tahu. Oh, ini arahnya kemana sudah tahu. Itu harapan saya ya. Jadi saya ingin juga yang sekian ratus ini kalau kita lihat ini ada 236 mahasiswa ya. Tapi kalau ini apa nanti ada separuhnya itu yang pintar-pintar itu alhamdulillah ya. Diharapkan ya semuanya pintar ya, semuanya. Jangan sampai Anda bayar mahal, semuanya bayar apapun kos kos untuk makan, untuk macam-macam ya. Sudah biaya banyak tapi nggak bisa apa-apa ya percuma karena setiap saya nguji rata-rata ya IP-nya bagus tapi kompetensinya nggak ada. Ini saya sedih itu. Ya, IP bagus, IP 3,6, IP 3,7, tapi nggak bisa apa-apa. Ya percuma nanti kalau nggak bisa apa-apa. Ya, padahal yang penting itu profesi adalah kompetensinya. Ya, jadi Anda ini kan profesi, nanti ada PPDH. Ya, jadi punya profesinya apa? Dokter hewan. Kalau ada profesi nggak bisa apa-apa, nggak ada kompetensinya, ya ya sudah, ilmunya nggak terpakai nanti gitu. Ya. Ada lagi yang tanya? Silakan sebelum kita masuk ke praktikumnya. Ya. Ada yang tanya lagi?
nggak apa-apa, silakan. Ini supaya Anda ini terinovasi ya. Jadi Anda ini kan masih semester berapa ini? 4 ya? 4 atau 3 ini? Halo? 3, Prof. 3, Prof. 3, Prof. Prof. Ayo, 3 jangkauannya masih panjang ya. Paling enggak 7 itu nanti semester 7 itu Anda baru skip. Karena itu nanti tahun depan tuh kalau ada PIMNAS ikut aja ya. Ikut daftar. Nggak ada salahnya, nggak keluar uang, nggak keluar apa-apa aja kok ya. Cuma otaknya aja yang dipakai itu ya. Itu. Jadi dan Anda nanti bisa apa misalnya PIMNASnya ke di mana di Sumatera atau di Lombok atau itu nanti kan dapat transportasi, dapat ganti ya. Anda sudah tahu sana, bisa bertukar ilmu dengan teman-teman dari berbagai macam universitas ya, bisa tahu apa namanya dari mahasiswa-mahasiswa dari universitas yang lain. Oh, kemampuannya gimana? Oh, alah, kemampuannya seperti itu. Saya lebih mampu, gitu ya. Jadi Anda bisa mapping dari perguruan tinggi yang lain, ya. Jadi saya harapkan ya, jangan terus hanya melulu kuliah aja ya, melulu kuliah aja jangan. Jadi benar-benar manfaatkan ilmu Anda. Kalau Anda sudah masuk ke dalam FKH ini, jangan ragu-ragu, ya. FKH itu pasarnya itu luas ya. Jadi untuk kerja itu mudah tapi harus punya kompetensi luas dibanding fakultas-fakultas lain. FK itu yang paling FK hanya rumah sakit tok, puskesmas, kalau di FK banyak sekali. Bahkan dokter-dokter itu ingin juga apa namanya seperti FKH. Dokter alih profesi jadi peternak juga banyak itu terjadi peternak. Lah Anda kan punya ilmunya, jangan sampai kalah ya. Gitu ya. Jadi kalau saya sudah masuk FK ini luas sekali, ke swasta itu luas sekali, ke pabrik obat hewan, ke peternakan, ke macam peternakan juga macam-macam, ya. Ke dinas juga macam-macam, ya. Jadi banyak yang butuh dokter hewan. Karena itu jangan sia-siakan, ya. Jadi kalau belajar ilmu itu jangan setengah-setengah. Pokoknya belajar ya nanti IP saya bagus ya sudah ya itu lain, ya. Jadi IP bagus, ya nggak apa-apa. Tapi harus sesuai dengan kompetensinya, kemampuannya, ya. Jadi benar-benar harus mampu, gitu ya. Ini. Ada lagi yang tanya? Kalau nggak ada, ya kita mulai ke praktikum, ya. Jadi ini yang pertama ini kita jelaskan bagaimana untuk menguji, ya, menguji obat-obat NSAID yang kerjanya itu di sentral, ya. Jadi sebenarnya bukan NSAID ya, obat-obat analgesik. Nah, kalau NSAID itu umumnya di perifer. Ini obat-obat analgesik yang kerjanya di sentral ini memang khusus untuk menguji obat analgesik untuk menghilangkan nyeri. Jadi ini dibikin nyeri. Tikus ini dibikin nyeri. Nyerinya kayak apa? Ini ya. Jadi walaupun ini hanya ini apa namanya? Ya sebentar ya. Tak jelaskan lagi nanti sharing. Waduh, ketutup ini. Bentar ya. Outlet ini aja. Ini yang biasa aja ya. Nanti kita yang mulai yang biasa sampai yang canggih nanti ya. Ini sudah kelihatan enggak? Belum? Halo? Belum, Dok. Sudah Belum, Prof. terlihat. Oh, belum ya. Sebentar Sudah, ya. Prof. Oh, sudah. Sudah kelihatan. Halo? Sudah, Prof. Belum, Sudah Prof. kelihatan? Ada yang belum, ada sudah sini. Ya. Iya, belum mungkin. Ini kelihatan ya sudah ya. Iya. Sudah Sudah, kelihatan, Prof. Prof. Ya, ini namanya hot plate. Ini untuk menguji obat-obat analgesik yang kerjanya di sentral.
Ini modifikasi, ini bikin sendiri. Jadi kalau di FKH kita nggak punya alat ya bikin sendiri. Jadi nggak digital. Kalau yang baru digital, nanti kita lihatkan yang baru, ya, yang baru. Kalau ini bikin sendiri, ya repotnya seperti itulah di FKH itu. Jadi sebenarnya nggak mahal alat ini, yang bagus ya, yang bukan seperti ini. Ini Erlenmeyer, ini hot plate-nya bikin sendiri, ya. Jadi ya kalau ya sedih juga karena kita itu di farmakologi obat itu sebetulnya alatnya itu banyak, paling banyak, tetapi kita nggak punya apa-apa. Itu repotnya. Ini hot plate ya. Jadi ini lempengan panas. Ini ada lempengan panas, panasnya itu sekitar 55, memang dibikin nyeri, tapi nyerinya itu rangsangannya itu adalah rangsangan panas, ya, rangsangan panas. Gimana nanti kalau dia sakit? Kalau dia sakit, ini nanti tikus ini akan melompat, jumping, ya, jadi melompat. Jadi kalau ini nanti bisa melompat atau dia menjilat ini telapak kakinya, ya, calf liking, ya. Jadi calf liking itu dia akan menjilat terutama telapak kaki yang depan nih akan dijilat, ya, kalau dia kesakitan, ya. Itu nanti yang dihitung, ya, ini. Misalnya nanti ini kepanasan, kita lihat, ya, ini. Jadi nanti kalau dia menjilat kita hitung nanti, ya. Kalau ini manual ngitungnya, ya. Nah, ini mungkin karena alatnya nggak begitu bagus ya, sehingga juga responnya nggak bagus. Ini tadi sudah menjilat nggak salah ya, ya. Jadi dia menjilat ya, atau dia akan melompat ya, melompat nih, ya. Jadi ini karena alatnya itu nggak standar, ya hasilnya seperti ini, ya. Ini ya, ini menjilat, ini tadi menjilat telapak kakinya ya. Ini sudah kepanasan, ya, kesakitan. Ini kalau tidak dikasih obat, ini cepat. Refleks itu akan cepat. Refleks menjilat atau melompat itu cepat, ya. Ini. Jadi nanti ada counternya, ada hitungannya. Mungkin kalau ini pakai stopwatch, ya. Jadi begitu menjilat kita stop. Jadi mungkin kalau tanpa obat dia cepat, ya, efeknya cepat, ya, cepat sekali. Tapi kalau pakai obat mungkin dia lama untuk menjilat kakinya atau dia melompat itu lama, ya. Ini, ya. Kita lihat aja. Ya, jadi dia menjilat atau melompat karena ini sebetulnya kalau ini kan ada gelasnya ya, Erlenmeyer, sebetulnya ini penahan panas juga. Ini yang repotnya. Kalau yang uh, itu langsung ya, langsung ke plate-nya itu yang terbaru. Kalau ini kan modifikasi bikin sendiri loh. Ini kan bolak-balik menjilat telapak kakinya ya, yang depan ini. Atau dia mau melompat gitu ya, berdiri itu mungkin sudah stop loh ini ya, menjilat ya. Nah ini menjilat lagi, dia sudah kepanasan. Tapi kalau dikasih obat kodein misalnya, loh ini ya, ini kelihatan nggak menjilat ini ya, ini kesakitan ya, ini loh, kelihatan nggak ini? Halo, Kelihatan. ini menjilat ini sakit, kesakitan ya. Hitungannya nanti dihitung. Oh ini kalau ini 5 menit sudah sakit. Tapi kalau dikasih obat 10 menit sakit, baru sakit. Selisihnya 5 menit. Nah, kalau di rata-rata nanti yang tanpa obat sama obat itu gimana? Apa akar bedanya? Kalau berbeda nyata, maka bahan itu bisa digunakan sebagai efek analgesik, ya. Ini. Jadi ini ya. Jadi mungkin kalau kasih kodein lama, dia nggak akan menjilat-jilat. Tapi kalau tidak dikasih kodein, kepanasan ini bingung nih ya. Ini mau melompat ini, kepanasan ini ya. Ini modifikasi ya sebetulnya. Ini daripada kita nggak ada alat, ya pakai seperti ini, ya. Itu repotnya. Nah ini nanti walaupun lah ini ya melompat ya, dia melompat sudah kepanasan ini, melompat ini, kepanasan. Tapi kalau dia dikasih obat dia nggak akan melompat ini, ya seperti ini, ya. Dia kesakitan ini. Itu nanti ada perbedaan antara yang dikasih obat sama tidak, ya. Kalau yang tidak dikasih obat mungkin cepat dia ada refleks menjilat atau melompat. Tapi kalau dikasih obat misalnya kodein, dia akan lama, ya. Itu nanti yang dihitung skornya di situ, ya. Jadi skornya situ. Mungkin kalau kita pakai stopwatch ya, nanti pas dia menjilat atau dia melompat kita stop ya berapa angkanya, terus nanti kalau kasih bahan kita stop berapa angkanya. Ada bedanya tidak? Ya itu. Itu yang pertama. Tapi kita lihat sekarang yang modern, yang pakai digital.
Ya, ini sih sebentar. Sebentar ya. Ini yang modern, sebentar. Karena tempatnya itu di mana ya? Kok nggak ada ya? Mana guys yang modern ini? Ada yang oh, sebentar ya. Oh, iya mau. Ini kelihatan? Sudah kelihatan ya? Kelihatan belum? Halo? Kelihatan, Bro. Oh, ini kelihatan. Kalau ini modern ya. Ya sama seperti tadi ya. Seperti tadi ini. Oh, sebentar. Oh, idiot. Ya Allah. Bukan yang ini. Itu tadi bukan. Yang ini loh. Kelihatan ini? Halo? Kelihatan enggak? Kelihatan, Bro. Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan, Bro. Terlihat, Bro. Ya. Ini ya. Kalau ini yang modern. Loh, kok ini PlayStation Monitor kok selalu ini ya sih sebentar. Aduh, ya Allah, kok clear terus saja. Nah, apa sih? Malah di yang ini loh saja nih. Yang ini loh. Ini kelihatan enggak? Ini kalau ini kelihatan. Halo? Kelihatan. Kelihatan, Bro. Oh ya. Kalau ini kita terangkan. Ini sama aja loh. Kok gini lagi ya? Kenapa ini? Oh ini ya. Ini. Jadi ini sama dengan tadi ya. Tapi ini langsung enggak, ini memang standar. Kalau tadi nggak standar. Ini plate-nya langsung nempel ke sininya. Jadi kalau sakit ini bagus. Ini ada counternya, ada nilainya. Jadi begitu dia menjilat telapak kakinya atau dia mau melompat, ini kita stop. Sehingga angkanya itu ini sebagai data nanti. Angka sebagai data, ya. Kalau tadi kan manual, ya, manual. Jadi ya apa namanya tidak sebagus ini. Datanya mungkin nggak akurat ya. Kalau ini akurat karena ini ada alat untuk nge-stop. Jadi kalau dia nanti menjilat atau dia melompat, stop. Ini angka-angka yang di sini, ini nanti bisa kita gunakan sebagai data untuk dianalisis. Apakah bahan yang kita berikan itu punya efek atau tidak, itu ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi seperti itu. Ini lebih bagus ya, karena apa namanya lebih tepat untuk nyetopnya itu kita lihat langsung kita stop ya ini. Jadi ini ada angka-angka di sini. Mungkin kalau tanpa obat mungkin angka di sini hanya berkisar antara 10 atau 20. Tapi kalau ke obat mungkin bisa 50 ya 60 ini. Ya ini ada kabelnya, ya ini sebenarnya listrik ya. Jadi ini untuk lempengan panas hot plate atau lempengan panas di sini ya. Ini ya. Jadi sama prinsipnya sama ya. Jadi untuk pengamatannya yaitu melihat dia kesakitan atau dia tidaknya itu dia
menjilat telapak kakinya atau dia melompat, baru kita stop. Stop itu angka ini kita jadikan data. Ini gampang. Kalau ini FK punya, di Fakultas Kedokteran punya. Jadi nanti kalau Anda tertarik mengenai penelitian analgesik, ya itu di FK itu kan ada anak buah saya ya, jadi banyak bimbingan saya ya. Di FK UNER kedokteran itu sekarang ada bimbingan saya yang 1-2 orang itu ada bimbingan saya ya. Nanti bisa kita bantu untuk meminjam gitu. Ini ya, contohnya ini. Kita lagi ada lagi yang sekarang itu ini yang sentral ya, yang analgesik kerjaan sentral. Sekarang kita lihat analgesik yang kerjanya perifer. Apa saja yang bisa dilakukan untuk menguji obat-obat analgesik yang kerjanya perifer? Ya, ada yang hanya dengan bahan-bahan kimia. Misalnya kalau di buku petunjuk Anda itu pakai asam astat, acetic acid, menggunakan asam, ini murah ya. Jadi nanti kalau disuntikkan intraperitoneal, dosisnya itu asam astat yang digunakan adalah 0,6%. Dosisnya adalah 10 ml per kilogram berat badan. Hewannya yang paling bagus pakai mencit. Nah, mencit kan murah. Asam astat itu sangat-sangat murah. Kalau nggak usah beli, tak kasih. Ya, kalau mau meneliti, oh saya ingin meneliti efek obat analgesik yang kerjanya perifer. Ya, NSAID yang kerjanya umumnya yang perifer itu NSAID. Oh itu gampang. Ya kasih aja asam astat. Nanti yang dilihat tuh liukannya, gerakan meliuknya, writing refleks meliuknya. Jadi kalau disuntik intraperitoneal asam astat ini kesakitan ya, intraperitoneal di perut sakit sekali ya, pain, abdomen pain, nyeri. Nyerinya ditunjukkan dengan tikus itu membelokkan badannya. Writing refleks meliukkan. Ya nanti kita lihat gimana cara meliuknya. Ya kita lihat ini. Ini ya gerakan meliuknya ini ya. Ini paling gampang. Ini ada 2. Nah, ini sih sebentar ini aja yang bisa. Nah ini ya. Nah ini dia meliuk seperti ini. Dihitung ini 1. Ya, ini sudah dihitung. Jadi nanti kalau tanpa obat hanya kontrol bolak-balik meliuk aja. Ya nanti jalan dia akan mulai lagi. Mungkin ini yang pendek, ada lagi yang panjang ya. Sebentar. Tak carikan yang panjang. Aduh. Ini kelihatan ini? Halo? Kelihatan enggak ini? Belum kelihatan, Prof. Oh, belum. Waduh, sebentar. Kok sulit sih kali ya ini. Ini kelihatan ya? Halo? Sudah kelihatan, Prof. Sudah Ya. kelihatan, Prof. Lihat. Ya, sebentar ya. Sebentar. Ini gerakan meliuknya ya. Kalau meliuknya yang jelas tadi ya. Kalau ini ya juga meles. Jadi gerakannya seperti ini ya. Nanti jalan lagi dia. Jalan, mulet lagi. Ya, mulet lagi. Jalan, mulai. Itu yang dihitung. 5 menit itu berapa, 10 menit berapa, nanti bisa diketahui onsetnya, mula kerjanya obat ini kalau dia punya efek, ini mula kerjanya itu kapan. Terus nanti durationnya, lama kerjanya kapan, berapa lama kerjanya, itu bisa dihitung ya. Jadi ini sangat-sangat murah ya. Jadi mungkin nggak perlu biaya banyak, tapi jarang sekali mahasiswa yang tertarik itu ya. Ini cuma melihat, menghitung ini loh, gerakan liukannya ini ya. Jadi kapan dia mulai itu kita hitung. Mungkin kalau yang tanpa obat, yang hanya pelarutnya, ini bolak-balik kesakitan ya. Mungkin 5 menit sudah 10 menit sudah 20, nanti sampai 1 jam mungkin sudah ratusan meliuknya ini. Tapi yang ngasih obat mungkin bisa dihitung, oh ini nanti 5 menit masih ada, 10 menit sudah nggak ada. Berarti kalau sudah nggak ada itu sudah dihambat.
Artinya apa? Obat sudah mulai bekerja, 30 menit masih ada, 50 menit sudah mulai ada lagi seperti ini. Oh, masa kerjanya sudah habis. Jadi bisa diketahui, oh lama kerjanya hanya sekian menit, 30 menit atau 40 menit gitu ya. Ini. Jadi ini sangat mudah. Jadi yang diamati hanya gerakan liukannya ini, ya. Gerakan liukannya ini yang diamati ini ya. Jadi muletnya ini loh. Sebetulnya muletnya nggak seperti ini. Ini kurang bagus ya. Kalau yang punya saya tadi itu saya bikin sendiri, itu bagus. Jadi dia muletnya itu melekukkan tubuhnya karena kesakitan ya. Seperti ini kurang-kurang nemen ya. Ini bisa juga karena asam astatnya itu terlalu besar. Mungkin dia ngasihnya itu terlalu tinggi sehingga sakitnya sekali sehingga nggak bisa jalan. Tapi kalau ngepas dosis asam statnya yaitu 0,6%, dosisnya 10 ml per kilogram berat badan. Dan umumnya pakai mencit. Itu gerakannya bagus sekali. Diamati kelihatan jelas sekali. Ya, ini. Jadi yang diamati adalah ininya, ya, liukannya. Ini hanya pakai asam astat. Asam astat itu cuka itu ya. Tahu nggak cuka? Asam cuka Tahu. itu. Asam Tahu, cuka, Prof. ya, asam astat. Itu bahannya itu aja. Tapi yang murni, ya, yang murni. Kita punya yang murni, ya. Jadi kalau ingin penelitian itu gampang, ya. Sebetulnya nanti kalau Anda skripsi cari yang mudah, mudah ditulis, mudah dikerjakan, biayanya itu murah kalau Anda tidak ikut penelitian dosen, ya. Tapi kalau ikut penelitian dosen kan nanti sebagian kan dari dosen, ya. Karena eh, lagi-lagi banyak sekali mahasiswa itu yang ikut penelitian saya sama Dokter Santi, ya. Terutama Dokter Santi, karena Dokter Santi itu kan ya sama saya kerjanya. Tapi dia melalui Dokter Santi, ikut Dokter Santi, ya ikut saya juga, gitu. Itu banyak, bisa 10 orang ya, bisa 10 orang ya paling minimal 5 orang itu setiap kelompok itu untuk semester 7 itu dia sudah meneliti ya seperti ini seperti 7 yang MBKM itu mungkin ada 8 orang yang ikut penelitian Dokter Santi sama penelitian saya ya itu ya ini seperti ini. Ada yang tanya mungkin? Ini salah satu cara untuk mengetahui untuk menguji obat-obat analgesik yang kerjanya perifer. Kalau yang sentral tadi pakai alat namanya hot plate, ya, hot plate, ya. Jadi ini perifer, ya, kerjanya perifer. Kalau yang sentral tadi pakai hot plate, ya. Kalau perifer itu terkait dengan ini ya, prostaglandin. Ya, umumnya kalau yang sentral itu terkait dengan endorfin, ya. Jadi obat-obat itu kalau dia kerjanya itu punya efek analgesik sentral, itu umumnya bisa meningkatkan, bisa melepaskan endorfin, ya. Endorfin ini yang bisa menghilangkan rasa sakitnya, atau obat-obat itu bisa memutus transmisi nyeri ke Sunan Saraf Pusat, ya. Ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, kita teruskan. Ada lagi caranya. Caranya itu yaitu pakai tail flick. Tail flick itu ada 2 cara, ya. Bisa pakai air panas. Jadi namanya tail itu ekornya. Ekornya ini dicelupkan ke air panas sehingga dia akan flick, mengibaskan, ya. Jadi dia akan mengibaskan ekornya ini, ya. Jadi kalau dikasih obat analgesik, jadi kalau obat itu punya efek analgesik, dicelupkan ya diem aja. Ekornya dicelupkan dalam air panas ya diem aja. Tapi kalau dikasih obat ya yang punya efek analgesik, tapi kalau tidak dikasih obat dia langsung kesakitan, ekornya dikibaskan. Tetapi ada juga yang tidak dengan air panas, tapi dengan alat, ya, tail flip method, yaitu pakai alat penyinar. Jadi ada sinar yang panas yang bisa memanasi ekornya. Ya ini kita lihat ya. Sebetulnya banyak ya cara-caranya. Cara-caranya banyak. Jadi sebentar ya, tail flip. Ini kelihatan enggak ini? Halo. Belum, Belum, Prof. Prof. Oh, belum. Belum, Prof. Masa sih. Sebentar ya. Kenapa sih ini laptop saya ini kok?
Tuh. Oh ini sudah ya, sudah kelihatan ya. Halo. Sudah, Prof. Sudah. Sudah, Prof. Yes. Nah ini yang sederhana, yang bikin sendiri ya, laki-laki bikin sendiri nggak apa-apa. Ini dengan air panas, ya panasnya sekitar 50 sampai 60 derajat. Ekornya nanti dimasukkan ke air panas ini. Lihat ini ya. Nah ini nanti akan mengibas ekornya itu. Nah ini ya mengibas. Kelihatan nggak mengibasnya itu? Ya, Kelihatan, agak Prof. lagi. Ya ini ya. Ini. Kelihatan, Prof. Nah ini ya. Ini kesakitan karena dia tidak dikasih obat, jadi kesakitan ya. Karena tapi kalau dikasih obat mungkin dia diem aja, nggak dikibaskan ya. Lagi-lagi ini manual, jadi nanti ya pakai stetoskop apa stopwatch. Jadi begitu masukkan langsung dicek, oh jedes, oh ini berapa, angkanya berapa, oh angkanya 10. Kasih obat kok lama, baru cetek 30. Oh datanya yang 30 itu berapa ya, ini kan ada ulangannya, penelitian kan ada ulangannya, N-nya berapa, 5. Nanti berapa yang kasih obat itu, yang tidak kasih obat itu angkanya berapa. Kalau ada bedanya maka ini apa namanya, bahan itu punya efek analgesik juga ya. Ini kalau ada beda nyata ya ini. Tapi ada juga yang pakai alat ya. Jadi kita tinggal lihat angkanya aja. Kalau ini kan kita mainnya pakai stopwatch ya. Jadi kadang-kadang human error itu ada ya. Tapi kalau yang ini mungkin bagus nanti ya, ini sebetulnya. Bentar ya. Kalau yang ini mana? Ini mungkin. Kelihatan ya? Halo. Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Kalau ini pakai alat ya. Alat ya itu sama. Tapi kalau tadi pakai air, kalau ini pakai sinar, disinari. Sinarnya panas. Jadi kalau kena ekornya, dia kepanasan sakit, dia akan mengibaskan ekornya. Tail flick ya. Ekornya akan mengibas tail flick ya ini. Ini alatnya nanti ya. Sebentar, ini kita lihat alatnya. Ini ya. Ini alatnya ya. Jadi nanti di sini ini ada sinarnya nanti. Ini angka-angkanya, datanya ini. Jadi data itu kita catat nanti. Oh, nanti kalau yang tanpa obat dia cepat mengibaskan ekornya. Ini datanya kecil. Misalnya cuma 5, 2 gitu. Tapi kalau dikasih obat, dikasih sinar, dia nggak kesakitan, ekornya nggak dikibaskan. Maka ini bisa 20, 30 gitu ya. Jadi ini nama alatnya itu tail flick meter. Sebetulnya ini murah, sangat murah. Nanti kalau nggak anu ya mungkin Farmaku tak suruh bikin di LST ya. Kalau FK nggak mau belikan ya. Sebetulnya harusnya punya kayak gini tuh nggak sampai jutaan harganya ya, nggak sampai 50 juta, paling nggak ya 5 juta lah itu, nggak sampai. Tapi nggak punya kita itu, repot ini DFK itu. Katanya kelas internasional, tapi nggak punya alat sama sekali ya. Ini sebetulnya murah alat ini. Tapi kalau kita minta nggak dikasih. Ya akhirnya penelitiannya pakai apa? Praktikumnya. Ya disuntik asam asetat aja. Dilihat likukannya ya. Tapi ini juga penting sebetulnya ya. Ini yang penting, bisa untuk praktikum, bisa untuk penelitian karena ini sudah standar internasional ya. Ini sinarnya ya, ini sinarnya. Ini sinarnya di sini. Ini ekornya, ini dimasukkan. Ini red. Kalau tail flick itu pakai red. Kalau pakai mencit kekecilan. Kalau yang parating refleks, gerakan liukan itu pakai mencit, jangan pakai red ya. Kalau ini ekornya itu luas besar sehingga kalau dimasukkan ke sini kena sinar itu gampang. Kalau kecil ya nggak bisa ini ya. Jadi kalau yang tail flick ini pakai red. Apakah itu pakai air? Tadi kan pakai air hangat ya, air panas yaitu 50 sampai 60 derajat, tapi kalau ini pakai sinar. Sinarnya panas ya. Jadi ini sinarnya panas, memang sudah didesain ya. Nanti jatuhnya ke sini sekitar 50 sampai 60 derajat Celcius. Kalau kepanasan
maka ekornya ini akan dikibaskan. Kalau dikibaskan otomatis angka ini akan berhenti. Ya. Kalau ini mengibas, angka itu berhenti. Misalnya kalau tidak dikasih obat, tanpa obat, ini kasih sinar kepanasan, langsung ngibas. Ini angkanya mungkin 2, 3. Tapi kalau kasih obat analgesik, dikasih panas, dia diem aja, nggak kepanasan. Sehingga angkanya ini besar. Gitu ya. Anda lihat ini. Oh, ini ya. Lah ini ya. Ini angkanya. Dia tadi kelihatan nggak mengibasnya? Lagi kita anukan lagi ya. Ini ya. Lah ini ya. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Prof. Terlihat, Ya, Prof. ini ya. Ini dipanasi. Lah ini langsung angkanya diam di sini nanti. Ya. Ini angkanya ada angkanya. Ini adalah datanya. Ya. Tapi nanti beda lagi. Kalau nanti kasih obat ya, mungkin penelitian lain ya. Ini mungkin diulangi lagi nanti. Ini ya diulangi lagi. Tadi hanya 1, berapa. Ini kasih obat. Diem aja dia. Ya. Jadi angkanya tinggi nanti ya. Ini ya dikasih ini. Memang ini ada sebetulnya ada fiksasinya. Ini yang lain lagi alatnya ya, tail flick red. Tapi yang lain lagi. Pakai tadi yang pakai nggak dipegang itu yang bagus ya ini. Ya. Dia mengibaskan ya. Terus lagi mungkin dikasih obat ini. Lah ini ya. Ini alat yang bagus tadi, alat yang pertama tadi sebetulnya. Ya ini dia diam aja. Ya, berarti ini bahan yang diberikan ini mempunyai efek analgesik. Nah, baru ya. Jadi ini bisa 7. Kalau tadi hanya 1, 2, 3, kali ini sampai 7 ya, diam aja ya. Ini diam aja sampai angkanya 8, 9, 10 baru. Nah ya. Tapi tadi kalau kasih obat hanya 1, berapa, kalau ini 9, berapa. Itu ya. Ini adalah digunakan untuk menguji efek obat yang mempunyai khasiat analgesik. Baik yang sentral itu pakai hot plate ya, yang perifer itu bisa pakai asam astat, dihitung liukannya, rating refleksnya, bisa juga pakai tail flick ya, kibasan dari ekornya ya. Ada yang tanya? Silakan. Ya kalau nanti Anda tertarik ya mungkin bisa pakai cara yang lain. Apakah dengan yang di air panas tadi ya nggak apa-apa ya. Kalau kita nggak punya alatnya ya. Ada yang tanya? Permisi Prof, saya izin Heeh. bertanya. Iya iya ya. Untuk yang analgesik, yang perifer NSAID itu kan misalnya kalau kita berikan rangsangan di kulit, itu kan hewan cobanya kan tidak akan peka terhadap rangsangan tersebut. Jika tidak peka terhadap rangsangan, itu apakah mempengaruhi saraf sensoriknya ke depannya atau bagaimana ya, Prof? Terima kasih. Iya. Kalau yang perifer di ekor, di kulit atau ini kan ada mediatornya prostaglandin, gitu loh. Prostaglandinnya yang dihambat. Jadi mediatornya yang membuat rasa sakitnya, rasa nyerinya itu yang dihambat. Jadi tidak terbentuk prostaglandin ya. Jadi itu tadi kalau tanpa obat prostaglandinnya langsung terbentuk di tempat yang terstimulasi tadi. Misalnya pakai air panas atau pakai sinar tadi. Di ekor itu meningkat prostaglandinnya. Kalau meningkat prostaglandinnya ya akan terjadi nyeri di tempat ini tadi, di tempat stimulasi tadi. Apakah pakai air atau pakai ini tadi, gitu. Tapi lain lagi, kalau yang tadi yang sentral hot plate itu dia panas ya, tapi diputus panasnya itu nggak dikirim ke central nervous system, ke Sunan Saraf Pusat, ini diputus, bisa di medula spinalis, bisa di otaknya itu yang diputus sehingga tidak ada rasanya nyeri sakit, walaupun ini sebetulnya sakit tapi tidak disalurkan, tidak ke pusat karena diputus. Atau obat itu bisa melepaskan endorfin menuju ke tempat yang tadi, yang terstimulasi tadi, sehingga rasa sakitnya bisa diblok, itu loh ya. Jadi sama aja di kulit,
di ekor, sama aja ya. Jadi bisa juga pakai itu, tapi kan untuk mengamati itu kan sulit. Kalau kita merangsang di kulitnya, ya caranya kan agak sulit. Lebih mudah kan pakai sinar, pakai air, itu kan lebih mudah ya. Misalnya kita rangsang dengan panas, panasnya itu mungkin kita nyonyokkan di kulitnya, ya bisa juga ya. Tapi kan untuk menghitung angka-angkanya itu kan sulit ya. Jadi sangat kesulitan ya. Jadi kapan nutulnya itu, kapan terjadi panas itu mungkin lebih cepat ya terjadinya itu ya. Jadi tidak lebih mudah pengamatannya itu yang pakai tadi, apalagi pakai alat tadi, pakai alat yang ada digitalnya tadi, itu lebih akurat lagi ya. Atau pakai ekor aja lebih mudah. Karena pengamatan mudah, ekor dimasukkan, nanti kesakitan dikibaskan. Tapi kalau di kulit kesakitan ya mungkin nggak tampak sakitnya itu loh. Ya, ngerti nggak? Halo? Paham, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Terus ini nanti yang terakhir ya. Ini yang terakhir ini adalah untuk menguji anti-inflamasi ya, anti radangnya. Nah, ini alatnya namanya plethysmometer. Nah, kita nggak punya juga ya. FK punya. Jadi nanti kalau Anda ingin menguji obat, sebetulnya banyak bahan-bahan ya di Indonesia itu yang bisa punya efek analgesik, punya efek anti radang, punya efek antipiretik, banyak sekali ya. Tapi rata-rata penelitiannya ya itu aja ya. Apakah karena sudah ada yang teliti gampang nyontohnya atau ya apa, saya nggak tahu ya. Sebetulnya penelitian farmakologi setiap praktikum Anda bisa melakukan praktikum. Jadi metode itu bisa Anda gunakan, bisa Anda Anda gunakan untuk riset. Seperti ini Anda gunakan bisa. Ini standar ya, sudah standar internasional ya. Apalagi pakai alat ini sudah diakui ya. Kalau ini FKH nggak punya juga plethysmometer. Pokoknya ngomong tok gitu loh, saya ngomong tok, nggak punya apa-apa ya. Bisa ngomong tok. Ini plethysmometer juga nggak mahal, murah. Tapi kita nggak punya, di FK punya ya. Padahal ada yang model lama, ada yang model baru. Nanti yang model baru itu pakai digital ya. Yang model lama itu masih ini manual, pakai seperti jarum ya. Angkanya dilihat pada jarum. Yang praktikum ini karena ini videonya itu lama ya, walaupun lama nanti Anda bisa melihat sehingga tulisan-tulisan itu nggak begitu jelas. Tapi hewannya jelas, cara nyuntiknya jelas. Karena untuk praktikum atau untuk penelitian uji khasiat anti-inflamasi kalau obat itu diduga mempunyai efek anti radang, anti inflamasi. Ini alatnya satu-satunya adalah pakai plethysmometer. Dan untuk membuat radangnya umumnya di telapak kaki. Bisa red ya, bukan mencit ya. Umumnya kalau mencit kecil kakinya. Jadi pakai red atau pakai marmut, bukan kelinci ya, terlalu besar. Kalau red marmut itu bisa digunakan, yaitu disuntik yang namanya karagenin. Ini adalah untuk menginduksi radang, untuk membuat radang. Jadi membuat radang itu bahannya namanya karagenin 1%. Kalau 1% kita ambil 0,5 ml kita suntikkan pada telapak kakinya. Secara telapak kaki itu secara intradermal ya. Jadi nanti udemnya, paf itu telapak kaki. Jadi ada udema pada telapak kaki ini yang diukur dengan alat yang namanya plethysmometer. Karena itu bisa dikatakan paf udem test, yaitu dengan alat plethysmometer. Jadi kita mengukur udemnya yang terjadi pada telapak kaki. Yaitu udem tadi dibuat dengan memberikan bahan yaitu karagenin 1% sebanyak 0,5 ml disuntikkan secara intraplantar. Kalau intradermal salah tadi, intraplantar ya di telapak kaki. Nanti ada cara nyuntiknya, ada ya. Jadi kita sambil melihat sambil kita terangkan ya. Ini mungkin, tapi lagi-lagi ini alatnya nggak modern, tapi
daripada nggak punya, ini lebih bagus daripada nggak punya. Tapi di FK itu lebih punya yang lebih bagus, digital. Ada angka-angkanya. Jadi UDIM-nya itu nanti ditunjukkan dengan angka. Oh, kalau UDIM-nya besar, angkanya besar. Kalau nggak ada UDIM, kalau obatnya itu menghambat anti radang, nanti angkanya kecil. Itu ya. Sebentar, ini kita share lagi. Sebentar ya, tak carikan ini. Mana yang tak carikan yang... Loh, ini kok nggak ada ya anti radang ini. Ya, oh ini ada. Tapi yang ini aja. Yang ini ini bukan video ya. Yang videonya nanti setelah ini. Tak lihatkan yang bukan video dulu. Yang ini dulu. Nah, ini ya, ini alatnya ya. Capek nih. Loh, kok yang ini deh. Ini. Ini kelihatan ya? Kelihatan enggak ini? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Terlihat, Prof. Ya, ini alatnya ya. Jadi yang diukur adalah UDIM pada telapak kakinya, ini digital, ini angka-angkanya. Jadi kalau kakinya itu bengkak, ya, inflamasi, ini angkanya besar. Tapi kalau obat itu bisa menghambat bengkaknya ini, maka angkanya kecil. Ya, ini FK punya, di Fakultas Kedokteran punya. Jadi kalau Anda tertarik menguji efek anti-inflamasi, bisa saya hubungkan. Ya, saya pinjamkan alatnya ini. Kalau kita nggak punya, yang murah pun nggak punya. Ya, ini ada. Jadi datanya dari sini, angka-angka ini. Jadi nanti kalau tidak dikasih obat, itu angkanya besar. Ya, kalau dikasih obat anti-inflamasi, karena dia bisa menghambat radang atau menyembuhkan radang, maka angkanya di sini kecil. Ya ini. Jadi ini yang terbaru, ya, yang paling baru alat ini. Yang paling baru pun waktu saya kan dulu kantor saya kan di FK. Saya itu dulu dosen di FK sampai 2006 ya. Saya masuk jadi dosen 83 sampai 2006 itu saya ikut FK. Jadi kantor saya itu di FK. Baru 2007 itu ke sini ke FKH. Jadi bimbingan saya itu juga banyak yang dari FK ya. Dokter-dokter dari FK juga banyak ya. Jadi seperti ini ya. Di FK itu banyak alatnya ya. Punya alat banyak sekali. Kalau saya dulu di FK ya paling banyak saya yang menggunakan karena saya yang paling banyak melakukan penelitian. Jadi dibanding orang-orang FK paling banyak saya yang banyak melakukan penelitian. Jadi alat-alatnya saya yang gunakan dulu. Saya pindah ke FKH, maka ini juga jarang digunakan, eman-eman sebetulnya. Ya, karena FK nggak punya. Ini alatnya seperti ini. Tapi yang lama ini sebetulnya sama, prinsip sama, tapi ini bukan digital ini. Ya, nggak ada angkanya, tapi ini pakai air raksa, ini nggak air raksa ya, pakai air raksa dan nanti pakai jarum kayak voltmeter gitu ya, kayak voltmeter ya. Ini aja kita lihat. Ini kelihatan enggak? Kelihatan? Kelihatan enggak? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Kelihatan ya. Jadi ini nanti sambil dia nerangkan ya saya terangkan ya. Ya biar ngerti ya. Jadi ini testing for anti-inflammatory activity. Jadi untuk menguji obat-obat yang mempunyai khasiat anti-inflamasi, mempunyai aktivitas anti-inflamasi ya. Ini.
alat namanya plethysmometer ya ini. Dia mungkin masih ngomong-ngomong ini ya. Ngomong tentang alatnya ya. Dia dan gejala-gejala yang terjadi. Mungkin suaranya juga nggak jelas ya. Kalau jelas mungkin Anda bisa dengarkan. The reactions to physical injury, almost all forms of allergic disease, and a number of toxic injuries. Nggak begitu jelas suaranya ya. Involve substantial components of inflammation. Therefore, able to modify to supplement those of immunity, particular healing of damaged tissues. Involves rapid processes carry on. The features of these functions are as follows. Ya, ini ya. Jadi proses inflamasi ya. Jadi ada prosesnya ya. Terjadinya inflamasi itu bagaimana ya. Jadi ini terjadi inflamasi. Yang pertama ini ya, ada vasodilatasi ya. Jadi ada rangsangan ya. Rangsangan sensoris. Rangsangan apa itu? Rangsangan itu bisa panas, bisa kimia, bisa macam-macam ya. Terus ini vasodilatasi ya. Jadi ada nanti kan ada tanda-tanda inflamasi ya. Mungkin Anda sudah dapatkan ada rubor, ada apalagi rubor, ada tumor, ada kalor, ada dolor, ada fungsi Lysa. Rubor itu apa? Siapa yang tahu rubor? Pernah dengar nggak ini? Halo? Pernah dengar nggak rubor, kalor, dolor, tumor, fungsi Lysa? Pernah dengar nggak? Itu tanda-tanda keradangan. Rubor, warna kemerahan, redness. Ya, jadi warna kemerahan. Kenapa warna kemerahan? Karena adanya vasodilatasi. Nanti ada ya ini. Ini prosesnya. Jadi kalau inflamasi itu terjadi kalau ada rangsangan pada rangsangan sensoris ya, bisa dari panas atau dari trauma atau dari kimia ya macam-macam ya. Nanti kalau kena ini ada rangsangan ini maka pembuluh darah itu akan mengalami vasodilatasi ya. Vasodilatasi. The blood flow of an infected area is visible as an increased redness. Ini sih pendahuluannya ya, nanti belum ujinya. Masih ini pendahuluannya. Terus ini meningkatnya penyintas vaskuler. Ini nanti terjadi tumor. Tumor itu pembengkakan, udem. Udem kenapa ada udem? Udem karena penyintas kapiler itu meningkat. Ya, penyintas kapiler meningkat ya ada udem. Ya, karena itu ada tanda-tanda dari inflamasi ini adalah salah satunya adalah tumor. Ya, ada tadi kalau ini merah itu vasodilatasi ini adalah rubor. Ya, nanti adanya panas itu kalor. Adanya udem ini tumor, adanya sakit nyeri itu dolor, terus ada gangguan fungsi organ itu fungsi Lysa, loss of organ. As a result of this, fluid is lost from within the blood vessels, and this gives rise to the swelling of the surrounding affected tissues. Finally, ini sel inflamasi, sel radang ya. Jadi radang itu, ini akan timbul panas, kalor, ya. Jadi kalau inflamasi sel radang ke tempat-tempat area radang, ini nanti bisa menimbulkan karena nanti terjadi infeksi akan timbul panas karena bahan-bahan mediator inflamasi itu ya bisa bradikinin, bisa histamin, bisa ya banyak ya. Itu nanti yang mempengaruhi termoregulator di otak, di hipotalamus ya, sehingga ada tanda-tanda radang itu salah satunya adalah kalor. Now this involves a variety of cell types, particularly the leukocytes. The leukocytes, and most of all the polymorphonuclear leukocytes, provide the protective function. Macrophages are also involved. Their function is to remove damaged material
and to remove foreign bodies such as bacteria. Finally, fibroblasts arrive in the area. Some of these components may be used to give inflammation. Nah ini ya, ini tanda-tanda keradangan yang saya terangkan tadi. Firstly, Yang pertama redness. or Redness adalah rubor. Nama lainnya itu rubor. Bahasa Latinnya itu rubor. Redness atau rubor. Ini karena adanya vasodilatasi pada tempat radang. Sehingga aliran darah itu ke situ, ya, sehingga terjadi warna kemerahan atau redness, atau nama lainnya itu adalah rubor. It is not at all easy to evaluate redness, either its quality or its quantity. It can only be done on a sort of a grading system. Nevertheless, it has been possible to devise tests by such means. Swelling, pembengkakan, udim. Ya, swelling, bengkak, udim. Karena apa? Karena permeabilitas vaskuler meningkat. Sehingga cairan itu keluar akan tertimbun dalam jaringan yang terjadi inflamasi tadi, ya, swelling. Nama latinnya itu yaitu tumor. Ya, bukan tumor-tumor itu ya. Jadi lain nih tanda tumor. Tumor ini memang bengkak ya. Jadi Anda harus bisa membedakan tumor dan kanker. Kanker itu apa, tumor itu apa, itu beda ya. Nah ini tumor itu juga merupakan salah satu tanda, tapi ini bukan penyakit, tanda-tanda untuk inflamasi. Kebetulan sama ya, bahasanya sama. Ini nama lainnya ini adalah tumor bengkak. Ini karena permeabilitas jaringan itu, permeabilitas pembuluh darah itu meningkat, cairan itu keluar, ini akan tertimbun dalam jaringan, namanya swelling atau tumor. Panas ini tadi sudah saya terangkan ya. Panas ini adalah kalor ya, panas. Nama latin kalor. Kenapa panas? Karena ya kalau Anda kena infeksi ya panas. Jadi kalau inflamasi nanti ada sel radang yang ke situ ya, sehingga nanti bisa mediator inflamasi itu mempengaruhi termoregulator yang di hipotalamus, di otak, sehingga ini panas ini tubuh itu akan bereaksi yaitu dengan meningkatkan suhu tubuh, yaitu panas. Nyeri, pain. Pain ini adalah nama latinnya adalah dolor ya, pain, dolor ya. Jadi kenapa nyeri? Ya mediator. Lagi mediator. Apakah itu prostaglandin, apakah itu bradikinin, apakah itu histamin? Ya banyak mediator inflamasi, terutama bradikinin dan histamin. Ya, ini. Nah, terus yang terakhir ini adalah loss of function. Ini nama lainnya fungsi Lysa. Ya, loss of function ini nama lainnya fungsi Lysa. Jadi ada gangguan fungsi pada jaringan yang terkena inflamasi tadi, ya. Ini masih pendahuluan ya. Ini belum ke alatnya. Nah, ini ya. Ini dinamakan red puff oedema test. Ya. Jadi yang kita periksa itu bagian di telapak kaki, terutama kita gunakan hewannya itu bukan mais, bukan kelinci, tapi red. Kalau nggak ada red, Anda bisa pakai guinea pig. Guinea pig itu adalah marmut, ya, pakai marmut, ya, karena kaki marmut itu sama kaki tikus besarnya hampir sama, dan berat marmut sama tikus juga hampir sama. Jadi kalau kita nggak mau pakai tikus, itu pakai guinea pig ya bisa. Tapi yang paling bagus ini adalah pakai red. Karena kalau guinea pig itu kakinya agak pendek, kalau red itu agak panjang, sehingga dicelupkan ke alat itu lebih mudah, megangnya juga mudah, ya. Jadi ini memang telapak kakinya itu dibikin udim. Udimnya itu gimana caranya untuk membuat udema pada telapak kaki? Yaitu tikus disuntik intraplantar dengan bahan yang namanya karagenin, ya.
volumenya 0,5 ml. Ya, karagenin 1% pakai jarum yang tuberculin test itu, jarum yang 1 cc, ya. Kita ambil tengah 0,5 ml kita suntikkan. Basically, this requires by measuring this change in volume, the severity of inflammation may be assessed, differently employed. Test produces an information to perform the test. Nah ini ya, ini memang sebetulnya nggak usah dianestesi, nggak apa-apa. Seperti tadi ya, kalau alat yang modern nggak usah anestesi, nggak apa-apa. Tapi ini untuk praktikum ya gampang handlingnya. Karena kalau mau nyuntik itu kalau orang sendirian nggak bisa. Kalau sendirian ya dikasih aja ketamin, ya ketamin sama silasin. Ketamin itu mungkin dosisnya 60 mg per kilogram badan, silasinnya 10 mg per kilogram badan, suntikan intraperitoneal atau intramuskuler, baru seperti ini. Baru kita suntikkan ya, nanti kita lihat sebentar. Nah ini ya, ini cara nyuntiknya ya. Ini isinya adalah karagenin untuk membuat puff udema pada telapak kaki tikus. Ini nyuntiknya secara intraplantar dengan jarum yang kecil ya, seperti Anda praktikum itu ya. Ini ya. Only a very small volume can be given into this confined space. Nah ini ya, karagenin 0,05 ml, karagenin 1%, ya, disuntikkan secara intraplantar. Nah, nanti kita ukur udemnya. Bagaimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya itu dengan alat yang namanya plethysmometer, ya, plethysmometer, ya. Ini subplantar atau intraplantar, ya, nyuntiknya itu. Ya, subplantar atau intraplantar sama aja. Kita tunggu. Ya. Before the injection is given, the volume of the pore, its initial volume is measured, and after the inflammation, I'd like us now to look at a method for assessing the severity of the inflammatory response in the rat. And in this case, ini alatnya ya. Ini alatnya ini untuk mengukur kakinya di sini, ya, di sini. Ini masih menerangkan, menjelaskan alatnya. Ini dikalibrasi. Jadi sebelum alat ini digunakan, ini dikalibrasi apakah alat ini error atau tidak. Ini ada alatnya untuk kalibrasi. Kalau dicelupkan, ini ada gelas, ya, ada batang seperti batang pengaduk gelas. Kalau dicelupkan ada tandanya. Nyelupnya nggak boleh. Pertama dalam, kedua tidak dalam, nggak boleh. Ini ada batas-batasnya, ada ukurannya. Dicelupkan, jerat, oh angkanya sekian, jarumnya menunjukkan 10. Kedua 10, ketiga 10. Maka kalau tetap 10 dengan ukuran yang sama, ya, dengan garis yang sama, maka alat ini tidak error, bisa digunakan. Jadi alat ini modelnya masih lama, bukan digital yang seperti yang punyanya FK itu ya. Ini model-model lama, tapi ini juga bagus, masih bisa daripada nggak punya, ya. Ini ya, nanti kasih tanda ini, biar nanti masuknya ke kakinya itu sama, itu kasih tanda nanti. Ya. Nah, ini alatnya namanya plethysmometer, ya. Ini pabriknya Ugo Bexil. Ini plethysmometer namanya alatnya. Nah ini untuk nyelup kakinya di sini. Ini dicelupkan, ya. Nanti ini naik. Ini nanti terhubung, terkonek dengan yang tadi, ya. Sehingga nanti jarumnya itu akan ini bergerak. Nah ini kalau dicelupkan, ini nanti akan naik. Ini jarumnya akan gerak. Semakin odemnya semakin besar, maka jarumnya itu kuat sekali, ya. Ini. Jadi ini meningkatnya ini nanti akan mengaruhi gerakan di jarum itu, menggerakkan jarum itu. Ini. Nah ini loh. Jadi kalau odemnya kuat mungkin sampai ke sini. Tapi kalau nanti menjadi efek anti odem mungkin ya ini ya. Jadi kalau kuat sampai ke sini.
Jadi kalau udimnya dihambat ya mungkin jarumnya hanya geraknya hanya Now, sedikit before aja. the instrument can be used properly, it must be calibrated. Ya ini And to dikalibrasi do ya. this, Ini we sebelum have dipakai a dikalibrasi dulu. Ini alatnya untuk platform kalibrasi. in Ini ada instrument of garis-garisnya ya ini 0.8 ya. mil. Ini masuknya sama. 2 ke 1 ke 2 ke 3 sama, nggak sama. Kalau ke 1 ke 2 sama garisnya tetap jarumnya tetap ya. Pertama misalnya ini celupkan ya. Lihat jarumnya nanti. Nah, sekian. Nanti kedua sekian, ketiga sekian. Ya sudah bisa digunakan. Alat itu layak untuk digunakan ya. We then can Bisa proceed digunakan. and read off the flexions on the galvanometer directly in terms of instrument input volume. Now, in order that every time I make Nah, a ini. measurement, Sekarang itu sudah dikalibrasi ya. Sekarang dikasih I tanda simply mark supaya nanti the nyelupkan itu input sama. of the rack with an Karena itu indelible dikasih pen, tanda supaya nanti masukkannya itu sama, maka harus sama, nggak boleh terlalu dalam, nggak dalam, and nanti I angkanya enter ya error nanti, the rack ya sama nanti into lah. the mercury. Itu dimasukkan Remember again that sampai tandanya the ini rack is kecelup, precise. sampai It pas doesn't tandanya normally take itu. very time if it's handling Ya. unless they are Nah itu ya, precise. ini But pas I tandanya, mercifully ini pas tanda, see the stop mark tandai. which I've just Nanti made. kedua ya itu tanda Then can lagi, note the deflection ya. on the Nah ini galvanometer, sekian, ya, which in this sekian. case would be Nah, from 36 divisions. mungkin ini ada udim misalnya sekian. So that would be the measurement made before the injection of carrageenan. Subsequent measurements following the injection Nah, are then made at regular time intervals, and the swelling characteristic of carrageenan inflammation can be seen here in the other pore. ini ya, Anda lihat ya, ini. Note there is quite Nah ini ya, ini yang udim, kelihatan enggak ini? Ini yang bengkak, ini yang enggak bengkak, ya. Jadi ini yang dikasih pelarut, ini yang dikasih ini tadi apa namanya carrageenan 0,05 mililiter 1%, ya. Kelihatan enggak ini? Halo? Kelihatan, Prof. Terlihat, Prof. Ya, jadi nanti ini bengkaknya itu yang dihambat, ini inflamasi udimnya itu yang dihambat. Kalau obat-obat itu bisa menghambat udim, maka obat itu mempunyai khasiat anti-inflamasi. Dengan apa? Ya tadi melihat jarumnya tadi. Jadi kalau ini udim ini jarumnya itu tinggi sekali. Oh nanti kalau dihambat jadi turun. Berarti inflamasinya ini bisa dihambat, ya, bisa dikurangi, ya. Jadi penelitian farmakologi itu bisa pre, bisa post, ya. Sebelumnya dikasih obat atau pas bengkak ini dikasih obat, nanti apakah obat itu bisa mengurangi bengkaknya atau tidak. Kalau yang paling bagus adalah yang sebelumnya itu, sehingga nanti kalau dikasih obat nggak terjadi kebengkakan. Kalau tidak dikasih obat, bengkaknya seperti ini. Contohnya ini. Kalau ini mungkin kasih obat tidak bengkak. Kalau ini yang kasih obat tidak bengkak. Kalau tidak dikasih obat, bengkak seperti ini. Sehingga ini ada beda nyatanya di sini. Nanti diuji ya. Nanti a large swelling dilakukan uji obat-obat yang steroid atau non-steroid pada alat ini. Jadi dia menguji semua obat steroid dan semua obat non-steroid anti-inflamasi drug yang khasiatnya itu ke arah inflamasinya itu dites, diuji dengan ini alat ini. Usually 10 of these. All of these animals will be given the carrageenan. Ini marahi filmnya itu enggak itu ini ya, suaranya enggak itu jelas. Test groups will be given the anti-inflammatory drug Inflamasi drug. as a treatment. Various doses, Ini swelling is taken into difference between mungkin dia initial ngomong and nanti later dia vein. akan melakukan tes These are expressed obat-obat as non-steroid, units. obat-obat steroid anti-inflamasi drug. They may be Mana yang paling kuat? flexibly to Ya. save the time. Lah ini ya, ini 350 obat-obatnya. grams. Jadi ini diuji ya. Jadi ini obat-obat mungkin ini kalau di sini nggak begitu kelihatan ya. Ini adalah obat-obat yang kerjanya itu NSAID ya. Ini adalah yang paling kuat adalah indomethacin. Walaupun tulisannya itu nggak jelas ya, ini kontrolnya ya. Ini adalah kontrolnya ya. Jadi yang lemah ini. Jadi kalau dikasih obat, kalau nggak dikasih obat, udemnya itu tinggi sekali
ya. Ini seiring dengan waktunya, ini waktunya ya, ini dosisnya, ini waktunya nggak salah, ini udimnya ya, ini udimnya, ini waktunya, ini waktu, ini udim. Jadi semakin lama udim, nanti kalau sudah itu akan turun lagi. Ya ini indometasin. Indometasin ini efek antiinflamasinya adalah yang paling kuat. Yang ini adalah phenylbutazone, nggak salah. Yang ini adalah yang aspirin. Aspirin lemah. Ini aspirin. Ya, saya katakan tadi, aspirin punya 3 efek ya, kalsium salisilat ya. Jadi 3 efek tapi efeknya lemah ya. Kalau indometasin itu hampir sama dengan Postan ya. Postan itu asam mentamat juga kuat, diclofenac juga kuat. Ini hampir sama. Tapi indometasin ini jarang digunakan karena ini adalah iritasi lambungnya itu kuat sekali. Dia kuat sekali mengiritasi lambung, kuat sekali menghambat COX-1-nya ini. Sehingga prostaglandin di lambung itu tidak terbentuk, akibatnya gampang sekali terjadi luka pada lambung. The upper curve shows the normal course of swelling coming up to a maximum at approximately 4 hours. 4 hour, 4 jam ya. Ini 4 jam, 5 jam, 6 jam. The doses chosen are equivalent, and this reveals such as this. Corticosteroids with Kalau ini obat-obat steroid ya. Jadi yang paling lemah itu kortison ya. Yang paling kuat adalah ini dexamethasone 200 kalinya ya. Ini ada kortison, ada hidrokortison, prednisolon, metil, prednisolon ya. Ini semuanya adalah obat golongan steroid anti-inflamasi drug ya. SAID bukan NSAID ya. Yang tadi itu NSAID. Kalau ini SAID ini juga diuji. Ternyata yang paling bagus, yang paling kuat adalah dexamethasone ya. Ini yang paling bagus. Ini betamethasone itu di bawahnya ya. Ini dexamethasone yang paling kuat. Ini dexamethasone ini bisa diberikan oral ya, oral. Kalau betamethasone itu topikal untuk sakit kulit ya. Kalau yang lemah ini adalah prednisolon, ini juga bisa oral juga ya, ini ya. Ini penelitian juga ya, diuji obat-obat. Kalau steroid itu memang lebih cenderung ke anti-inflamasinya. Dia tidak mempunyai efek antipiretik, lemah ya, dan analgesik ada tapi juga lemah. Yang paling kuat itu adalah efek anti-inflamasinya. Karena itu dinamakan steroid anti-inflamasi drug. Tapi kalau NSAID itu tergantung obatnya. Ada yang kuat ke antipiretiknya, ada yang kuat ke analgesiknya, ada yang kuat ke anti radangnya, antiinflamasinya. have a list of the relative potency. So, as having a value of 1 pound, prednisolone, for example, have a small and particularly shows the non-steroid agent. Nah ini, kalau ini yang NSAID, yang kuat NSAID itu untuk antiinflamasinya adalah indometasin. Ini ketoprofen, itu di bawahnya. Tapi diclofenac juga kuat. Ini kita lihat, diclofenac ini mungkin nggak digunakan sini ya, nggak diuji coba. Phenylbutazone ya lumayan ya. Jadi phenylbutazone yang sering digunakan kan ini phenylbutazone. Kalau ibuprofen ini di mana? Ini ibuprofen, ini hanya 10, di bawahnya lagi ya. Jadi ibuprofen itu dia juga punya efek anti-inflamasi, analgesik, antipiretiknya lemah. Tapi kalau phenylbutazone, indometasin itu efek antiinflamasinya kuat, analgesiknya lemah, dan antipiretiknya nggak punya. Nah itu ya. Phenylbutazone ini punya antiinflamasinya lumayan kuat, ya. Analgesiknya juga lumayan, tapi antipiretiknya nggak punya. Ya itu harus tahu. Ya. Jadi kalau yang paling banyak itu ini tadi kalsium asetil salisilat, ini nama lainnya aspirin, lemah. Hanya 4 ya, lemah. Jadi saya katakan tadi, dia mempunyai efek antiinflamasi lemah, mempunyai efek antipiretik lemah, mempunyai efek analgesik lemah, ya. Dia punya 3 efek, 3 khasiat
ya, tapi efeknya itu tidak sekuat dengan obat yang lainnya, ya. Jadi Anda harus bisa milih. Oh, kalau antipiretik yang paling kuat ya paracetamol, acetaminophen, ya. Paracetamol nama lainnya acetaminophen. Oh, kalau analgesik yang paling kuat ya Anda pilih misalnya diclofenac, ya. Itu yang paling kuat, ya. Efek antiinflamasinya itu mungkin ya diclofenac yang paling kuat juga, ya. Itu. In this list, one of the earliest known a major breakthrough in the development of such compounds was favorable side effects. Ibuprofen. Ini tadi diuji ya. Ini tadi diuji dengan alat tadi, ya. Baik yang steroid, non steroid diuji, terus di ranking, diurutkan mana yang paling kuat, mana yang paling lemah. Itu diuji dengan alat plethysmometer, dilihat anti radangnya, ya. Jadi alat ini khusus untuk menguji anti radang. Kalau analgesik ya tadi, ya, antipiretik kita tidak cantumkan. Itu misalnya pakai vaksin untuk menginduksi untuk meningkatkan suhu tubuh, itu umumnya pakai vaksin Kotipa atau vaksin yang lain, pertusis, ya. Test is only used as a preliminary step. Is it more realistic to induce chronic? Ini adalah ajuan ini adalah artritis. Jadi osteoartritis, ya. Jadi rheumatoid artritis, osteoartritis. Ini obatnya juga antiinflamasi. Tapi yang ini yang ke arah kait dengan tulang ini yang paling bagus adalah piroxicam. Piroxicam yang paling bagus, ya. Ini. Jadi Anda harus bisa milih ya nantinya itu. Ini ujinya itu disuntik dengan perak nitrat. Nanti ada caranya. Kalau nanti Anda tertarik untuk menguji efek anti artritis, itu tikus disuntik lah ini. Iya, disuntik intraartikular. Ini intraartikular disuntikkan ke sini, intraartikular dibikin bengkak kakinya. Dibikin artritis, osteoartritis. Ini disuntik intraartikular. Ada caranya itu, ya. Gimana caranya? Ya nanti kita ajari ya, bisa juga ya. Jadi pas di artikularnya itu, ya, intraartikular, ya. Jadi nanti bisa terjadi osteoartritis, ya. Ini bahannya itu kalau nggak salah itu pakai perak nitrat, ya, AgNO3, ya nggak salah ya. Untuk menginduksi ini ya, pakai perak nitrat. The material injected causes excessive activity of the immune system. The result is inflammation affecting the injected foot, chronic inflammation. But these effects ini ya. are chronic and take 3 to. Ini ya, jadi kayak gini ya, bengkaknya ya. Ini bengkak ini. Ini tadi ya. Ini nggak salah suntik perak nitrat, ya. Coba nanti kita lihat. These effects are chronic and take 3 to 5 weeks to come on. The potencies of anti-inflammatory agents, when tested against this test of therapeutic activity in diseases such as this, particularly ini tadi ya. rheumatoid arthritis. Jadi ini untuk inflamasi ini bisa terjadi pada asma, pada kulit, keradangan pada kulit, pada tulang, osteoartritis, kalau pada kulit dermatitis, kalau pada alergi itu asma ya. Asma itu juga radang pernapasan ya. Kalau ini rheumatoid arthritis. And the non-steroidal agents are against eczema, arthritis effects. However, do not forget that all anti-inflammatory. Ini efek sampingnya. Saya katakan tadi. Kenapa kok terjadi ulkus pada lambung? Ya tadi, karena prostaglandinnya dihambat. Terutama obat-obat yang menghambat COX-1. COX-1 itu di lambung. Kalau COX-1 dihambat, prostaglandinnya juga tidak terbentuk. Akibatnya pompa, jadi pertukaran antara H dan K, H-nya itu dari sel parietal itu keluar. Sehingga H-nya akan berikan dengan Cl. Karena prostaglandin nggak ada. Ya, itu pembuka pompa proton pumpnya, ya, namanya nanti ada di
di sel parietal. Jadi kalau Anda belajar di lambung itu ada sel parietal, ya. Itu ada reseptor-reseptor prostaglandin, ada reseptor histamin, ada reseptor, banyak reseptornya. Jadi obat-obat kerjanya di situ. Nah, nanti ada obat yang mirip dengan prostaglandin. Misalnya misoprostol. Itu analog prostaglandin. Itu digunakan untuk ulcus pepticum, gastritis ulcera. Ini bisa digunakan obat yang mirip dengan prostaglandin. Namanya misoprostol. Ya, itu kerjanya ya tadi. Jadi dia mempengaruhi pompanya tadi, proton pump, sehingga menutup. Kalau prostaglandin ada menutup, kalau prostaglandinnya nggak ada membuka, hanya keluar. Ya, ini ada pertukaran H dan K, K-nya masuk, H yang dari sel parietal keluar. Yang keluar ini akan berikatan dengan Cl terbentuk HCl. HCl yang meningkat ini yang bisa melukai pada lambung ini. Ya, ini. Dan juga kemungkinan bisa menunda proses penyembuhan, bisa menurunkan resistensi untuk infeksi. Ya. Purely symptomatic. These drugs do. Ini sudah ya. Jadi itu bentuk praktikum-praktikumnya. Kalau kita punya alat sebetulnya ya enak ya. Jadi nggak melihat ini, Anda bisa melakukan secara langsung. Tapi ini ya nggak apa-apa, daripada nggak tahu, nggak blank, kosong ya, kosong sama sekali. Tapi kan sudah ada gambaran. Oh, kalau saya ingin meneliti obat-obat analgesik, oh caranya sudah tahu. Kalau saya ingin meneliti obat-obat yang punya anti radang, caranya sudah tahu. Kalau antipiretik belum ada ya, tapi gampang itu antipiretik itu, sangat-sangat mudah. Nanti saya beritahu ya, banyak metodenya untuk antipiretik itu ya, itu. Ya itu cara-caranya. Yang penting Anda harus menguasai obatnya yang sudah ada. Ya. Jadi untuk menemukan obat baru nggak apa-apa, tapi yang sudah ada harus Anda kuasai. Karena nanti kalau Anda praktek, ini obat yang sudah ada itu harus Anda kuasai, yang Anda gunakan. Apakah itu SID, apakah itu NSAID, apakah itu narkotik analgesik, apakah itu non narkotik analgesik, itu harus Anda kuasai. Ini yang paling tepat digunakan untuk rasa nyeri yang bagaimana, digunakan yang paling tepat untuk anti radang yang bagaimana. Kalau kondisi hewannya itu ada ulkusnya, dipilih obat yang bagaimana. Ya, kalau ada hewannya itu ada gangguan fungsi ginjal, ada gangguan fungsi hati, ini yang paling tepat obatnya itu apa yang digunakan. Itu yang dari saya. Ada yang tanya? Silakan. Kalau nggak ada yang tanya, ya kita akhiri sampai ketemu pada mungkin masih ada praktikum anestesi umum. Mungkin saya ngasihkan nanti, mungkin kalau anestesi umum itu offline ya, kan online. Apakah ini nanti offline saya nggak tahu. Jadi ini mungkin kasih pendahuluan, nanti Anda juga praktikum offline mungkin ya, saya nggak tahu juga. Nanti Dokter Santi yang bisa menjelaskan. Ya. Mungkin ini pendahuluannya seperti ini, mungkin minggu depan praktikumnya apa saya nggak tahu. Yang jelas saya ditugasi untuk memberikan, untuk menerangkan obat bagaimana caranya untuk menguji obat-obat anti inflamasi dan analgesik. Ya. Jadi ini bisa untuk praktikum, bisa untuk meneliti, menemukan obat baru yang mempunyai khasiat anti radang atau anti nyeri. Sudah? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Kalau nggak ada, apa? Saya izin bertanya. Oh iya, silakan. Semisal ada hewan ini butuh penanganan, maksudnya dia ingin radangnya tuh cepat sembuh. Nah, terus mau dikasih endometasin. Kan dia efek antiinflamasinya paling kuat, tapi kan dia punya efek samping iritasi lambungnya kuat sekali. Nah, gimana kalau sebelum dikasih obat endometasin, itu hewannya dikasih obat untuk mengatasi iritasi lambung tersebut? Apakah bisa, Prof? Ya bisa juga. Tapi kan bisa dikombinasi seperti itu. Tapi kan kita lihat juga ini seberapa parah ulcus pepticumnya itu. Ya. Jadi kalau nanti kasih obat anti
lambungnya tadi. Ini kerjanya yang singkat, nggak lama. Sehingga nanti begitu habis, ini indometacin ini kuat sekali. Sehingga nanti tetap merusak lambungnya itu. Ya, jadi lebih baik, ya memang lebih bagus. Mungkin ada juga obat-obat yang dikombinasi seperti itu. Dikombinasi seperti itu. Jadi untuk mengatasi supaya lambungnya nggak kena, maka di antimahnya itu diberikan. Apakah itu pakai omeprazol, apakah itu pakai simetidin, ranitidin, itu bisa juga, ya bisa juga. Tapi umumnya kalau memberikan dua macam obat itu ada interaksi. Nah, interaksinya itu Anda harus tahu. Jadi kalau interaksinya bagus, positif, ya tidak mempengaruhi kerja masing-masing obat ini, bahkan bisa meningkatkan efek dari kerja obat ini. Jadi bisa meningkatkan antiinflamasinya, obat yang anti lambungnya ya nggak masalah. Ya, tapi kalau ini kerjanya itu antagonis, saling melemahkan, ya masalah. Jadi kalau Anda memberikan dua macam, harus tahu ini obat yang mau diberikan sebagai anti ulkusnya itu apa? Apakah nanti ada hambatan untuk indometacin? Oh, enggak ada, ya nggak apa-apa. Tapi nanti bisa seberapa besar dia bisa menghambatnya itu. Ya, seberapa besar bisa menghambat supaya indometacin tidak kerjanya di situ, karena indometacin kerjanya paling kuat ke COX-1-nya juga. Ya, di samping dia ke COX-2-nya, ke inflamasinya, tapi di lambungnya itu juga kuat. Ya, seberapa dominan dia bisa berkompetisi untuk satunya mencegah, satunya merusak. Bisa enggak? Kalau bisa ya, tapi umumnya yang enggak masalah karena ini ada proteksinya, sudah diproteksi, ya, diproteksi dengan bahan-bahan seperti itu. Ya, kalau ingin amannya, tapi kalau yang aman lagi ya dicari obat-obat yang misalnya nimesulid. Nimesulid itu mungkin bagus untuk analgesik, bagus antiinflamasi, bagus, tapi dia aman untuk lambung. Oh, nggak apa-apa itu. Rofecoxib, selikosib, oh ini nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya pada lambung. Dia kerjanya hanya pada COX-2-nya aja, lebih aman lagi. Jadi nggak repot-repot mengkombinasi obat, nggak risiko. Apakah nanti ada antagonis atau nanti terjadi apa interaksinya. Lebih baik ya dicari obat yang tidak mengganggu lambungnya, tapi kerjanya hanya mengatasi inflamasi atau nyerinya. Itu loh, ya. Kan ada obat-obat itu, ya. Halo. Ya, terima kasih, Prof. Ada lagi? Kalau nggak ada, ya kita akhiri karena ini sudah jam berapa ini? Jam pas ya, jam 2:50 ya. Ya kita akhiri sampai ketemu lagi. Untuk absennya nggak tahu ini nanti nanti apa absennya nggak tahu, ya. Sudah? Sudah, nggak ada yang tanya ya, kita akhiri ya. Bisa kita live ya. Bisa kita karena sudah sore ya. Selamat istirahat, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof.